Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rofi Akmal beserta rekan-rekan. Di sini kami dari program studi pendidikan ekonomi Institut Pangeran Darmakusuma. Selama 30 menit ke depan kami di sini akan menjelaskan mengenai sejarah, profil dan juga perkembangan dari perusahaan saham yang telah kami analisis. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini. Cekidot. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai profil dari perusahaan saham yang telah kami analisis. Nah, jadi nama perusahaan yang telah kami analisis sebelumnya yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau sering kita kenal dengan perusahaan Tower. Nah, perusahaan ini bergerak pada sektor infrastruktur, utilitas dan juga transportasi. Nah, kegiatan utama adalah meliputi jasa-jasa yang terkecuali jasa di bidang hukum dan pajak. Dan juga perusahaan ini melakukan investasi pada perusahaan lain. Nah, secara dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 di bulan Juni. Dan 2 bulan kemudian perusahaan ini mengakuisisi 99% saham Protelindo. Nah, pada bulan Maret 2010 perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 19, unit menara telekomunikasi milik KPN di Belanda pada bulan Juli 2015, Protelindo ini mengakuisisi 100% saham PT Inforte Solusi Infotech yang memiliki PT Infotech Global Internet. Nah, pada tahun 2016, Protelindo menyelesaikan penjualan seluruh saham Protelindo Luxembourg dalam Protelindo Netherlands ke Cellnex Telecom SE. Protelindo kemudian juga menyelesaikan pembelian 2.500 unit menara telekomunikasi milik XL Axiata, dengan XL Axiata menyewa 2.433 unit menara telekomunikasi diantaranya untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, pada tanggal 30 Mei 2018, Protelindo ini mengakuisisi 100% saham PT Komet Infra Nusantara yang sebelumnya dipegang oleh PT Telkom Infra Nusantara dan PT Menara Telekomunikasi Indonesia. Nah, dengan harga 1,4 triliun. Nah, lebih dari 50% menara telekomunikasi milik PT Komet Infra Nusantara terletak di luar Pulau Jawa. Nah, pada tanggal 14 Oktober 2019, Protelindo ini resmi membeli 1.000 unit menara telekomunikasi milik Indosat Ooredoo dengan harga 1,95 triliun. Nah, Indosat Ooredoo kemudian juga resmi menyewa seluruh menara telekomunikasi yang telah mereka jual tersebut untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Nah, pada tahun 2019, tepatnya di tanggal 21 Desember, Protelindo ini mengakuisisi sampai dengan 51% saham PT Istana Kohinoor. Pada tanggal 30 September 2020, Protelindo juga menyelesaikan akuisisi terhadap 1,646 unit menara telekomunikasi milik XL Axiata. Nah, selanjutnya pada tahun 1 Oktober 2021 kemarin, Protelindo ini menyelesaikan akuisisi terhadap 94,3% saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk dengan harga 16,7 triliun. Oke, selanjutnya yaitu kinerja keuangan perusahaan Tower. PT Sarana Menara Nusantara Tbk ini membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2022. Nah, tahun lalu emiten telekomunikasi ini meraup pendapatan sebesar 11,3 triliun, naik 27,79% secara tahunan. Nah, mengutip laporan keuangan perseroan per Desember 2022 yang dirilis Senin pada tanggal 27 bulan 3, pertumbuhan pendapatan perusahaan Tower ini pada tahun 2022 antara lain berasal dari pendapatan pihak ketiga
dengan nilai 10,83 triliun. Angka ini naik 28,15% secara tahunan. Pendapatan pihak berelasi juga naik 4,93% secara tahunan, jadi pendapatan 140,62 miliar di tahun 2022 ini. Tercatat PT Indosat Tbk atau ISAT menyumbang pendapatan tower sebesar 4,12 triliun dan PT XL Axiata Tbk Rp 3,25 triliun. Nah, selain itu, pendapatan dari PT Telekomunikasi Seluler alias Telkomsel menyumbang sebesar 1,69 triliun. Nilai ini meningkat 39,4% secara tahunan dari realisasi tahun lalu, yaitu 1,21 triliun. Sejalan dengan itu, laba tahunan berjalan di PT Tower yang dapat diatribusikan kepada entitas induk alias laba bersih tahunan 2022 mencapai 3,44 triliun. Nah, laba bersih ini naik tipis 0,42% secara tahunan dari 3,42 triliun. Meski mencetak kenaikan laba bersih, aset perusahaan tower ini hingga tahun 2022 hanya mencapai sebesar 65,62 triliun. Nah, turun 0,30% dari 65,82 triliun. Namun, ekuitas dari perusahaan tower ini meningkat 19,65% secara tahunan dan menjadi sebesar 14,43 triliun. Rasio utang berdasarkan debt to equity ratio PT Tower ini tercatat tinggi, yakni 446,90%. Emiten PT Sarana Menara Nusantara ini merilis obligasi sebesar 3 triliun dengan tingkat kupon yang ditawarkan berkisar antara 3,60% hingga 6,10% per tahun. Total utang jangka panjang perusahaan tower ini pada tahun 2021 sebesar 33,5 miliar. Nah, pada tahun 2020 tingkat bunga rata-rata perusahaan tower adalah 5,9%. Namun tidak ditemukan informasi terbaru mengenai tingkat hutang perusahaan tower pada saat ini. Nah, berdasarkan laporan arus kas Sarana Menara PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau perusahaan tower yang diperinci menjadi aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan, tidak dapat dipastikan apakah perusahaan tower ini menghasilkan arus kas positif atau tidak. Namun, Fitch Ratings mencatat bahwa peringkat TBI atau Tower Bersama Infrastruktur mendapatkan manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas dan stabilitas arus kas, sehingga visibilitas arus kas kuat. Selain itu, memiliki arus kas positif merupakan faktor pendukung bagi perusahaan untuk dapat bersaing dalam pasar dan mengembangkan bisnis. Arus kas operasional positif menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu untuk membayar utang, membiayai investasi dan juga mendistribusikan dividen kepada investor dari uang yang dihasilkan. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan apakah perusahaan tower ini menghasilkan arus kas positif atau tidak. Namun memiliki arus kas positif merupakan faktor pendukung bagi perusahaan untuk dapat bersaing dalam pasar dan mengembangkan bisnisnya. Poin ketiga, ada prospek pertumbuhan perusahaan. Sarana Menara Nusantara atau Tower memiliki rencana ekspansi bisnis fiber optik dan infrastruktur telco. Pada tahun 2023, Tower menganggarkan belanja modal hingga 6 triliun untuk ekspansi fiber optik. Tower juga menargetkan pertumbuhan aset di tahun 2023 sejalan dengan rencana perusahaan untuk menjadi perusahaan infrastruktur.
Selain itu, tower akan menggeber pembangunan fiber optik hingga 2024 mendatang. Nah, pada tahun 2019, tower juga memiliki target untuk memiliki 18.300 menara, titik sewa menjadi 30.000 dan fiber optik 31.000 km. Meskipun demikian, manajemen tower menegaskan akan fokus pada aktivitas ekspansi dalam negeri untuk mendukung bisnis industri infrastruktur. Nah, perusahaan sarana menara Nusantara atau tower menghadapi persaingan yang sengit di industri menara telekomunikasi. Beberapa strategi yang dilakukan oleh tower untuk menghadapi persaingan. Yang pertama, fokus pada aktivitas ekspansi dalam negeri untuk mendukung bisnis industri infrastruktur. Yang kedua, menargetkan pertumbuhan aset di tahun 2023 sejalan dengan rencana perusahaan untuk menjadi perusahaan infrastruktur. Yang ketiga yaitu menganggarkan belanja modal hingga 6 triliun untuk ekspansi fiber optik pada tahun 2023. Yang keempat, menggeber pembangunan fiber optik hingga 2024 mendatang. Yang kelima, menargetkan memiliki 18.300 menara, titik sewa menjadi 30.000 dan fiber optik 31 km pada tahun 2019. Meskipun persaingan di industri menara telekomunikasi kian sengit, tower yakin bahwa potensi industri telekomunikasi masih positif dan kebutuhan infrastruktur tinggi. Selain itu, tower juga memiliki manfaat dari perjanjian sewa jangka panjang yang memberikan visibilitas dan stabilitas arus kas, sehingga visibilitas arus kas kuat. Yang pertama yaitu kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi yang semakin tinggi, terutama dengan meningkatnya penggunaan internet dan teknologi 5G. Yang kedua, persaingan yang semakin sengit di industri menara telekomunikasi. Yang ketiga, terkoreksinya laba tower di kuartal pertama 2023 memberikan dampak negatif terhadap saham. Yang keempat, lonjakan konsumsi data seluler yang semakin tinggi. Dan yang kelima, pertumbuhan pendapatan dari segmen menara yang merupakan pendorong utama pertumbuhan pendapatan tower di kuartal 1 sampai 2021. Meskipun demikian, tower yakin bahwa potensi industri telekomunikasi masih positif dan kebutuhan infrastruktur tinggi. Oleh karena itu, tower terus melakukan ekspansi bisnis fiber optik dan infrastruktur telco untuk menghadapi persaingan di industri ini. Poin yang keempat yaitu manajemen perusahaan. Nah, manajemen perusahaan yang menjadi CEO yaitu Ferdinandus Amin Santoso, yang menjadi presiden komisioner yaitu Tony Kusnadi, vice president direktur Adam Gifari, vice presiden direktur dan CPO yaitu Stephen Weiss, direktur Anita Anwar, ada Indrawati Gunawan, dan ada juga Eko Santoso Hadi Projo. Independen komisioner ada Kenny Harjo dan Kusmayanto Kadiman. Nah, selanjutnya ada company secretary yaitu Monalisa Irawan. Nah, tower memiliki sejarah yang panjang dan beragam dalam menyediakan solusi penarikan dan penyelamatan. Mereka biasanya memiliki tim yang terlatih dengan baik dan peralatan yang canggih untuk menangani berbagai situasi darurat. Tetapi tentu saja seperti halnya perusahaan lain, reputasi mereka mungkin bervariasi, tergantung pada pengalaman individu dan keadaan spesifik. Poin kelima yaitu evaluasi saham. Yang pertama, harga saham tower pada tanggal 12 Oktober 2023 adalah sekitar 955 per saham.
terdapat analisis fundamental yang menyatakan bahwa nilai intrinsik dan PDF tower saat ini bisa dibilang murah berdasarkan nilai historis jangka panjang. Terdapat analisis fundamental lain yang menyatakan bahwa tower memiliki potensi pertumbuhan yang baik di masa depan. Namun perlu diperhatikan resiko persaingan yang semakin sengit di industri menara telekomunikasi. Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan apakah harga saham tower saat ini sebanding dengan nilai intrinstiknya, namun terdapat beberapa analisis fundamental yang menyatakan bahwa tower memiliki potensi pertumbuhan yang baik di masa depan. Yang kedua, dalam beberapa analisis fundamental, tower dianggap sebagai saham menara telekomunikasi yang menarik karena memiliki potensi pertumbuhan yang baik di masa depan. Namun persaingan di industri menara telekomunikasi semakin sengit, terutama dengan hadirnya pesaing seperti PBIG dan Mitratel. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebelum memilih saham perusahaan menara telekomunikasi yang tepat. Lalu poin yang keenam yaitu dividen dan kebijakan pengembalian nilai. Ya, PT Sarana Menara Nusantara Tbk Tower sudah pernah membagikan dividen. Berdasarkan hasil penelusuran, Tower telah membagikan dividen berupa dividen interim dan dividen final. Besarnya dividen yang dibayarkan bervariasi dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2022, Tower membagikan dividen interim sebesar 6 per saham. Pada tahun 2019, Tower membagikan dividen final sebesar 896,67 miliar. Pada tahun 2023, Tower sudah mengumumkan akan membagikan dividen sebesar 12 triliun dari laba bersihnya. Lalu berdasarkan hasil penelusuran, dividen yang dibayarkan PT Sarana Menara Nusantara Tbk Tower bervariasi dari tahun ke tahun. Berikut beberapa contoh dividen yang dibayarkan Tower. Pada bulan Mei tahun 2023, Tower membayar dividen interim sebesar 18,1 atau 4,24% per saham. Lalu pada tahun 2023, Tower mengumumkan akan membagikan dividen final sebesar 901,36 miliar dari laba bersihnya. Lalu pada bulan Mei tahun 2023, Tower mengumumkan akan membagikan dividen sebesar 1,2 triliun dari sahamnya. Lalu laba bersih pada tahun 2022, Tower membagikan dividen final sekitar 866,67 miliar US dollar. Pada periode tahun 2020 sampai 2022, Tower membagikan dividen interim berkisar 268,7 miliar menjadi 269,8 miliar. Sayangnya, dalam hasil penelusuran kami tidak menemukan informasi apakah PT Sarana Menara Nusantara Tbk Tower memiliki kebijakan pengendalian nilai pemegang saham. Hasil pencarian terutama memberikan informasi tentang harga saham Tower, kinerja keuangan, dan pembayaran dividen. Namun perlu dicatat bahwa Tower adalah perusahaan publik, dan oleh karena itu perusahaan mempunyai kewajiban hukum untuk bertindak demi kepentingan terbaik para pemegang sahamnya. Hal ini termasuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan memberikan pengembalian investasi melalui dividen dan apresiasi harga saham. Poin ketujuh yaitu resiko yang terkait dengan saham. Berdasarkan hasil penelusuran, berikut beberapa resiko yang terkait dengan investasi di PT Sarana Menara Nusantara Tbk Tower. Yang pertama, ada resiko pasar. Seperti halnya perusahaan pabrik lainnya, harga saham Tower tergantung pada volatilitas dan fluktuasi pasar. Harga saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, tren industri, dan sentimen
investor. Dan yang kedua, resiko regulasi tower beroperasi di industri telekomunikasi yang diatur secara ketat oleh pemerintah Indonesia. Perubahan peraturan atau kebijakan dapat mempengaruhi operasional dan kinerja keuangan tower. Yang ketiga, resiko persaingan tower menghadapi persaingan dari operator menara telekomunikasi lain di Indonesia. Persaingan dapat mempengaruhi pangsa pasar tower, kekuatan harga, dan profitabilitas. Yang keempat, ada resiko akuisisi. Tower pernah terlibat dalam beberapa kesepakatan akuisisi di masa lalu yang dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, akuisisi Protelindo pada tahun 2021 meningkatkan tingkat utang dan beban bunga tower. Yang kelima, resiko keuangan. Kinerja keuangan tower dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat utang, suku bangsa, dan nilai tukar mata uang asing. Misalnya, laba bersih tower pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya karena beban bunga yang lebih tinggi. Jadi penting untuk dicatat bahwa risiko yang terkait dengan investasi di tower tidak menyeluruh dan dapat berubah seiringnya waktu. Disarankan untuk melakukan penelitian menyeluruh dan mencari nasihat profesional sebelum membuat keputusan investasi apapun. PT Sarana Menara Nusantara Tbk Tower beroperasi di industri telekomunikasi yang diatur secara ketat oleh pemerintah Indonesia. Perubahan peraturan atau kebijakan dapat mempengaruhi operasional dan kinerja keuangan tower. Misalnya, kebijakan pemerintah mengenai penggunaan teknologi 5G dapat mempengaruhi prospek bisnis dan keputusan investasi tower. Selain itu, tower juga pernah terlibat dalam beberapa transaksi akuisisi di masa lalu yang dapat menimbulkan resiko terhadap kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, akuisisi Protelindo pada tahun 2021 meningkatkan tingkat utang dan beban bunga tower. Kebijakan pemerintah terhadap investasi asing juga dapat mempengaruhi operasional dan kinerja keuangan tower. Misalnya, kebijakan pemerintah mengenai batasan kepemilikan asing dapat mempengaruhi kemampuan tower dalam menarik investor asing dan meningkatkan modal. Poin ke-8 ada strategi investasi. Kami berencana untuk berinvestasi jangka panjang. Jadi manajemen risiko dalam portofolio investasi perusahaan tower atau perusahaan apapun penting untuk meminimalkan potensi kerugian dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada beberapa cara umum untuk mengelola risiko dalam portofolio investasi. Yang pertama ada diversifikasi portofolio. Jadi investasi pada berbagai jenis aset dan instrumen dapat membantu mengurangi risiko konsentrasi. Tower mungkin memiliki investasi dalam berbagai industri atau jenis layanan penarikan dan penyelamatan. Yang kedua ada analisis risiko. Melakukan analisis risiko menyeluruh terhadap investasi saat ini dan potensial dapat membantu mengidentifikasi titik lemah dan potensi risiko. Jadi ini mencakup analisis pasar, analisis kredit, dan penilaian dampak lingkungan. Yang ketiga ada pemantauan pasar. Jadi mengikuti perkembangan pasar dan tren industri secara terus-menerus. Kemungkinan perusahaan untuk merespon perubahan dengan cepat. Jadi dapat melibatkan pemantauan berita, analisis industri, dan evaluasi kebijakan regulasi. Yang keempat ada penggunaan instrumen derivatif. Jadi instrumen derivatif ini seperti opsi atau kontrak berjangka dapat digunakan untuk melindungi portofolio dan
fluktuasi harga yang merugikan. Yang kelima ada manajemen likuiditas, jadi menjaga tingkat likuiditas yang memadai, memastikan bahwa perusahaan dapat mengatasi keadaan darurat atau perubahan mendadak dalam keadaan pasar. Yang keenam ada evaluasi kinerja terus-menerus, jadi melakukan evaluasi reguler terhadap kinerja portofolio dapat membantu mengidentifikasi strategi yang berhasil dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang ketujuh ada kepatuhan hukum dan regulasi, memastikan bahwa semua investasi dan kebijakan perusahaan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Jadi adalah langkah kritis untuk menghindari risiko hukum yang tidak perlu. Yang kedelapan ada komitmen pada standar keamanan, menjaga standar keamanan yang tinggi untuk operasi penarikan dan penyelamatan merupakan langkah penting untuk mencegah risiko kecelakaan atau kegagalan peralatan. Oke, selanjutnya di poin ke-9 ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana exit daripada perusahaan saham yang telah kami analisis ini. Yang pertama itu ada evaluasi alasan penurunan, di mana pertama-tama kami akan mencari tahu mengapa harga saham ini mengalami penurunan. Apakah ini karena masalah fundamental dalam perusahaan, faktor pasar makro, atau mungkin hanya sentimen pasar yang negatif. Yang kedua, analisis fundamental ulang, mengulas kembali terhadap analisis fundamental perusahaan, periksa kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan juga posisi pasar. Yang ketiga, bersabar dan menunggu. Jika penurunan harga saham bersifat sementara dan tidak mencerminkan masalah mendasar, bersabarlah. Pasar saham bisa sangat fluktuatif dan harga saham pun bisa pulih setelah beberapa waktu. Yang poin keempat itu rencana dolar cost averaging, itu mempertimbangkan untuk menerapkan strategi ini. Beli saham dalam jumlah tetap secara berkala yang dapat membantu meratakan biaya beli seiring waktu. Yang kelima, diversifikasi portofolio, memastikan portofolio investasi sudah cukup terdiversifikasi. Dengan diversifikasi ini kita dapat mengurangi dampak penurunan harga saham satu perusahaan terhadap portofolio keseluruhan. Yang keenam itu menggunakan instrumen derivatif. Seseorang yang berpengalaman dalam penggunaan instrumen derivatif mempertimbangkan opsi atau kontrak berjangka untuk melindungi portofolio kami dari penurunan lebih lanjut. Selanjutnya itu tetap tenang dan juga tetap bersifat rasional. Jangan biarkan emosi mendominasi keputusan investasi kami. Mempertahankan ketenangan dan rasionalitas dalam menghadapi situasi pasar yang tidak stabil. Dan yang terakhir itu konsultasikan kepada penasihat keuangan. Jika lama-kelamaan masih merasa bingung atau tidak yakin, kami akan mengkonsultasikan dengan penasihat keuangan, karena mereka itu dapat memberikan wawasan berdasarkan situasi keuangan dan tujuan investasi kami. Ya, poin ke-10, riset independen. Nah, dengan mendekati analisis keuangan atau sumber-sumber terpercaya, kami dapat mengumpulkan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan atau investasi yang kami teliti ini. Di sini kami memeriksa laporan keuangan terbaru, membaca analisis pasar untuk mendapatkan pandangan yang beragam. Dari analisis tersebut, kami mengambil keputusan untuk berinvestasi atau membeli saham daripada perusahaan tower ini. Oke, poin selanjutnya itu tujuan dan toleransi risiko. Ini sesuai karena kami sebagai mahasiswa tentunya belum memiliki banyak modal untuk diinvestasikan. Oleh karena itu, perusahaan tower ini memiliki harga yang dimana harga tersebut itu sesuai dengan kantong kita sebagai mahasiswa. Dan juga perusahaan ini masih memiliki risiko yang rendah, walaupun keuntungannya itu bisa dibilang tidak terlalu besar.
sehingga investasi ini bisa menjadi awal yang baik dalam pembelajaran kami di bidang investasi dan juga bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat untuk berinvestasi yang lebih baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami mengenai informasi-informasi tentang perusahaan Tower ini. Mudah-mudahan informasi-informasi yang kami sampaikan mengenai perusahaan Tower ini bisa bermanfaat khususnya untuk kami dan umumnya untuk kalian semua yang insya Allah akan berinvestasi di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.